Sebentar lagi tahun 2022 sudah berakhir dan kita akan masuk ke 2023. Nah, mulai banyak bermunculan prediksi 2023 seperti apa. Jadi hari ini saya juga akan membuat prediksi saya 2023 itu seperti apa. Kalau Anda melihat berita, tentu banyak sekali yang menyatakan 2023 ini serem, banyak resesi dan sebagainya. Lalu sebenarnya yang akan terjadi itu seperti apa, dan sebenarnya resesi ini ada enggak dan efeknya buat pedagang bakso itu apa? Saya akan mencoba membahasnya hari ini menurut kacamata saya, jadi mungkin ini akan subjektif. Jika Anda tertarik, silakan Anda teruskan menonton. Mungkin di akhir bagian akan saya kasih beberapa tips apa yang harus kita lakukan supaya apapun yang terjadi di 2023, kita bisa lebih siap dan bisa lebih maju usaha baksonya. Hari ini kita akan membahas seputar 3 hal. Yang pertama adalah pengertian resesi itu apa, karena kan banyak sekali prediksi nih 2023 akan resesi dan sebagainya. Kedua, kira-kira apakah memang akan terjadi atau tidak, dan kalaupun terjadi, yang terakhir adalah apa yang harus kita lakukan. Nah, semoga pembahasan hari ini bisa membantu Anda. Yang pertama, kita langsung masuk di definisi resesi. Resesi sendiri didefinisikan adalah suatu kondisi di mana pertumbuhan ekonomi sebuah negara itu melambat. Dalam arti kalau yang fix realnya itu mengalami minus. Jadi perekonomian itu tidak tumbuh. Kalau istilahnya, kalau mungkin supaya mempermudah ini, misalkan kita nih dagang bakso. Sehari-hari kita misalkan omset kita jualan bakso itu sekitar 100.000 per hari. Nah, kira-kira bulan depan jualan kita gimana? Oh, ternyata jualan kita nggak sampai 190.000, kan turun tuh. Selama 3 bulan turun terus seperti itu, lalu bulan keempat turun lagi 85.000 atau tetap ya sekitar gitu. Nah, karena dari 2 kuartal tadi, jadi bulan Januari sampai Maret nih misalkan biar gampang, itu turun tidak seramai biasanya. Lalu April sampai Mei, Juni juga sama, tidak ramai biasanya turun. Nah, ketika 2 kuartal tadi, jadi 3 bulan itu mengalami pelambatan, usaha kita nggak bagus, itu yang disebut resesi. Jadi kalau secara istilah, resesi sendiri adalah indikator bahwa suatu negara itu mengalami kemajuan ekonomi atau enggak. Kalau secara istilah mungkin akan membingungkan, cuma yang penting gini. Pertama-tama kita perlu tahu dulu, ketika resesi itu terjadi, berarti dampaknya adalah ekonomi ini melambat, usaha kita akan jadi sepi, cari duit biasanya lebih susah, dan sebagainya. Nah, kalau ditanya emangnya 2023 ini akan menjadi resesi atau enggak, kita perlu memperhatikan beberapa faktor. Pindah ke laptop saya ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tentu kalau kita mau ngomong kondisi resesi atau enggak, kita perlu memperhatikan keseluruhan kondisi makro, kondisi dunia. Paling gampang kalau saya nih, indikator yang pertama saya akan lihat harga minyak. Kenapa kok harga minyak? Satu, hampir seluruh kegiatan itu pasti berkaitan dengan minyak. Paling gampang lah kita untuk mengirimkan barang, atau kita beli bahan baku, atau ginilah sapi impor dari Australia mau datang ke Indonesia itu kan perlu ekspedisi ngirim. Nah, ekspedisi sendiri kan butuh bahan bakar solar, biasanya kapal. Nanti datang nih ke pelabuhan, misalkan di Tanjung Perak misalkan Anda lokasinya bukan di Surabaya, mungkin Anda di mana, misalkan Lamongan. Oke, Lamongan mungkin dekat, yang agak jauh dah, Jombang misalkan. Nah, Anda butuh kendaraan untuk mengantar tadi dari pelabuhan menuju Jombang, di mana ini pasti pakai bensin. Nah, solar, bensin itu kan turunan dari minyak, sehingga harga minyak gimana itu akan sangat mempengaruhi. Nah, parameter pertama yang perlu kita lihat adalah kondisi minyak dunia ini gimana. Kalau Anda perhatikan di laptop saya, harga minyak apakah sudah membaik? Belum. Kalau per hari ini harga minyak mentah itu masih sekitar 81 US dollar. Berita bagusnya, berita buruknya dulu deh. Berita buruknya, harga ini masih cukup tinggi. Karena kalau seharusnya harga normal kan harga minyak itu sekitar 60 sampai 70 US dollar. Jadi kalau 81 itu termasuk cukup tinggi. Berita bagusnya adalah harganya sudah tidak setinggi yang biasanya yang kisaran waktu pandemi, waktu 2021 atau 2022 awal, yaitu kisarannya sampai 100 US dollar. Sehingga kalau ditanya dari parameter minyak nih, 2023 gimana? Agak menakutkan, tapi tidak buruk-buruk amat kok. Nah, itu yang pertama ya, karena kembali memang harganya masih tinggi, tapi nggak tinggi-tinggi banget. Itu pertama. Yang kedua, kita akan lihat bagaimana harga gas. Harga gas sendiri sekarang kisaran sekitar 7. Nah, memang harga ini masih cukup tinggi,
Kalau dibandingkan dengan harga normal yang kisarannya berapa nih? 1,9 dan sebagainya. Jadi 7 ini memang cukup melambung. Nah, harga gas yang melambung ini juga salah satu faktornya tentu adalah perang Rusia dan Ukraina, di mana Rusia ini adalah supplier gas yang cukup besar, apalagi untuk negara-negara Eropa, sehingga ketika ya mereka ada perang Rusia Ukraina, suplainya gasnya nggak normal, ditutup, sehingga harga gasnya mahal. Kan kembali hukum ekonomi kan, ada permintaan, harganya, suplainya gimana. Kalau suplainya seret, permintaannya tinggi, harganya melambung. Sebaliknya kalau suplainya banyak, permintaannya sedikit, harga akan turun. Nah, kondisi gas juga akan tinggi. Nah, kenapa kok saya sebutkan gas dan minyak? Karena dua ini adalah energi, dan segala sesuatu usaha kegiatan itu pasti membutuhkan namanya energi. Hubungannya sama kita apa? Kan gitu. Kita ini dagang bakso butuh energi buat apa? Ya tadi mungkin saya sebutkan untuk kondisi pengiriman, ekspedisi dan sebagainya. Cuma ini, kita bikin bakso itu pasti membutuhkan bahan baku, ya kan? Ada daging, ada tepung, terus ada bahan-bahan pengenyal, ada seperti fosfat, karagena dan sebagainya. Di mana hampir mayoritas ini adalah impor. Impor berarti yang penyedianya adalah luar negeri. Ketika kondisi energi tadi, minyak, gas ini harganya mahal, otomatis biaya operasional itu pasti naik. Nah, bayangkan Anda sekarang yang punya pabrik fosfat, misalkan Anda yang penghasil STPP atau Mindapos, harga operasional Anda ini naik. Kira-kira harga jual Anda dinaikkan enggak? Nah, supaya Anda nggak tekor, tentu kan harganya dinaikin. Nah, ketika dinaikin, diimpor nih masuk ke Indonesia, dan kita yang menerima ini tentu harga pengenyalnya jadi ikut naik. Sehingga dua faktor energi ini tadi itu akan sangat mempengaruhi. Makanya kalau sekilas, kalau kita cuma memperhatikan dua faktor ini, tentu kondisi 2003 sedikit mengkhawatirkan. Kemungkinan akan terjadi resesi kah? Mungkin iya, tapi bisa juga enggak. Yang pasti akan ada kenaikan harga. Itu yang pertama. Cuma apakah dua faktor ini lantas untuk kita bisa mengkonfirmasi bahwa pasti kondisinya buruk, resesi? Belum tentu juga. Berita baiknya gini, kan kita ngomong ekonomi nih. Ketika harga minyak mahal, harga gas juga mahal, otomatis sebuah negara, pengusaha dan sebagainya, mereka akan berpikir, mereka akan mencari cara bagaimana supaya menurunkan biaya. Karena khawatirnya kalau biaya naik, ya wes lah harga tak naikin supaya aku nggak rugi, dan dijual takutnya yang beli itu nggak sanggup karena terlalu mahal. Hal yang sama akan mereka pikirkan, sehingga mereka mulai beralih, mereka mencari alternatif energi yang lain, di mana adalah batu bara. Nah, batu bara ini harganya cukup mahal juga, naik kalau kita bandingkan dengan kondisi normal sekitar 347 nih. Kondisi normalnya kan cuma sekitar 150-an, jadi naik 2 kali lipat. Berita buruk dong, iya buat mereka, tapi buat kita Indonesia seharusnya ini berita bagus. Kenapa? Karena salah satu penghasil batu bara yang besar itu adalah Indonesia. Jadi korelasinya gini, kalau kita ngomong ekonomi ya, oke, kita beli impor, harganya mahal. Ketika harga mahal, kita bikin bakso, otomatis kan harga bakso kita juga ikut naik. Khawatirnya kalau kita ikut naikkan harga jual, takutnya orang jadi nggak mampu beli, kan seperti itu. Berita baiknya, karena di Indonesia ini ekspor batu baranya cukup kencang, sehingga seharusnya perusahaan batu bara dapat keuntungan cukup banyak. Kalau perusahaan batu bara dapat keuntungan cukup banyak, mereka bisa menggaji karyawannya dengan lebih baik, bonus, setidaknya tidak ada PHK, sehingga para masyarakat tadi yang kerjanya di perusahaan batu bara, mereka ada pemasukan. Nah, ketika mereka ada pemasukan, mereka bisa beli bakso kita. Paham korelasinya? Jadi memang di satu sisi ada kenaikan, tapi di satu sisi customer kita itu masih punya uang, sehingga mereka bisa beli dari kita. Kondisi ini, keuntungan ini itu tidak didapatkan di negara Eropa atau Amerika. Kenapa? Karena mereka, yang menyebabkan mereka saat ini sudah resesi adalah harga-harga naik, biaya naik tuh. Penghasilannya mereka itu tidak ikut naik, karena ada satu faktor lagi, yaitu tentang demografi. Demografi ini berarti usia penduduk aktifnya berapa. Nah, yang bikin masalah itu, satu, sudah bahannya naik, biaya naik, para orang pekerjanya itu sendiri tidak terlalu banyak. Nah,
Indonesia, kita kalau Presiden Jokowi bilang beberapa tahun yang lalu kan kita akan mengalami surplus bonus demografi di mana usia produktif itu banyak. Sehingga walaupun biaya ini naik, sebenarnya orang yang masih produktif bekerja itu masih cukup banyak sehingga mereka punya duit. Nah, oke. Dari sini korelasinya apa? Satu, memang ada kemungkinan besar biaya-biaya naik sehingga harga-harga itu naik. Dan yang dikhawatirkan kalau naik kan tidak ada yang beli. Tapi berita bagusnya, orang-orang masih bisa bekerja, mereka masih punya usia produktif sehingga mereka bisa menghasilkan uang untuk membeli bakso kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita ingat, kondisi Indonesia ini agak-agak berbeda dengan negara bule, di mana negara bule lebih ke arah individualis. Sementara kalau Indonesia itu lebih lebih guyup, lebih saling membantu. Sehingga bayangkan gini, misalkan nih saya bekerja di suatu pabrik, anggap pabrik saya ini penghasilan utamanya ekspor. Ekspornya kebetulan di Eropa dan Eropa lagi krisis, sehingga barang-barang yang biasa diekspor di Eropa tadi jadi nggak kebeli, otomatis kan pabriknya rugi. Saya dapat PHK nih, oke? Saya di PHK, saya nggak punya duit, saya nggak punya penghasilan. Tapi karena di Indonesia ini cukup mudah, saya bisa banting setir. Misalkan, aduh nggak ada duit nih, apa ya, kerjaan apa ya bisa mudah, modalnya nggak terlalu gede, saya jualan bakso deh. Nah, kemudahannya di Indonesia satu, perizinan untuk makanan itu tidak rumit sehingga siapapun mau bikin itu bisa. Yang kedua, karena kita ada kondisi yang guyup sehingga saya jualan bakso, banyak orang sekitar yang membantu, keluarga, teman, mereka mau membantu, mereka mau beli, sehingga duitnya ini masih muter. Nah, paham kan? Meskipun saya tidak ahli bikin bakso, saya tidak profesional, tapi ketika orang tahu, saya butuh duit, saya ada kesusahan, mereka masih mau bantu beli sehingga saya masih ada pemasukan. Nah, contoh seperti ini tuh yang menyebabkan perputaran ekonomi jalan. Suatu ekonomi itu bisa berjalan ketika ada orang berjualan dan ada yang beli. Dan ini yang dimenangkan di Indonesia. Makanya kalau ditanya, jadi kesimpulannya 2023 resesi enggak? Saya enggak tahu. Cuma yang pasti kalau menurut saya sendiri, andai kata kondisinya benar-benar buruk, semakin parah, setidaknya di Indonesia seharusnya nggak parah-parah amat. Kenapa? Karena tadi, satu, kita masih ada perputaran yang cukup baik, dan yang kedua, meskipun kita banyak yang impor, ekspor kita jalan. Contohnya batu bara tadi. Sehingga kalau diomongkan parah, mungkin sih, tapi kalau sampai parah-parah banget, enggak. Lalu masih ada satu faktor lagi, faktor ketiga, di 2024, kita akan mengadakan pemilihan umum di mana ini bukan cuma pilpres tapi pemilihan keseluruhan, yaitu ada gubernur dan lain-lain kan. Korelasinya apa? Nih, di Indonesia biasanya nih sebelum waktunya kampanye beberapa orang sudah melakukan kampanye, ya kan? Mereka masang baliho, mereka masang iklan, mereka mulai bagi-bagi ini itu supaya lebih dikenal masyarakat. Nah, sadar nggak? Tindakan-tindakan yang seperti ini itu akan menyebabkan ekonomi berputar. Contohlah, saya nih mau jadi presiden, saya mau nyapres 2024 presiden. Orang-orang kan belum kenal, saya masang deh baliho. Nah, saya kalau mau masang baliho, tentu kan saya perlu desain. Berarti saya perlu ada tim kreatif untuk bikin desainnya. Dari tim kreatif tadi selesai, desainnya jadi saya perlu advertising, yaitu untuk biaya sewanya, masangnya dan sebagainya. Nah, semakin banyak pintu-pintu yang saya pakai, pekerja yang pakai, otomatis saya mengeluarkan uang kan. Nah, ketika saya mengeluarkan uang dan orang itu terima uang, ekonomi akan berputar. Banyak masyarakat yang punya uang sehingga di akhir mereka bisa mengkonsumsi makanan untuk beli bakso kita. Nangkep nggak gambarannya kurang lebih kayak gimana? Jadi semakin banyak orang yang mengeluarkan uang untuk apapun, mau untuk masang iklan dan sebagainya, ekonomi itu akan terus berputar sehingga lebih aman. Nah, tadi saya bilang 2024 itu bukan cuma pilpres tapi seluruh, sehingga seharusnya akan banyak orang-orang yang ingin maju, apapun itu mau presiden, wakil presiden. Saya nggak tahu ada pemilihan caleg nggak sih 2024 atau paling nggak gubernur, mereka akan mulai kampanye sehingga itu akan ekonomi akan berputar. Intinya semakin banyak perputaran uang, jadi semakin banyak orang yang mengeluarkan uang, ekonomi suatu negara itu akan bagus. Makanya kalau ditanya kembali nih ke topiknya awal, 2023 mungkin menyeramkan, mungkin harga-harga akan naik, tapi kalau resesi enggak, saya nggak tahu.
andai kata terjadi resesi pun, satu, kondisinya seharusnya nggak akan parah. Kedua, kalaupun resesi, terus kenapa? 2021 kita resesi loh, tahu nggak? Waktu ada COVID, waktu banyak PPKM dan yang lain-lain, kita mengalami resesi selama 3 kuartal. Beritanya rame nggak? Nggak kan? Lebih rame berita tentang COVID. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan hari ini, kondisi 2023 mungkin menantang itu iya, tapi kita tidak perlu sampai over ketakutan, over pesimis. Nggak perlulah, toh kalaupun resesi, kalaupun kondisi ekonomi turun, ya sudah, terus gimana? Kan kayak gitu. Hal yang harusnya kita lakukan adalah satu, kita mempersiapkan diri untuk apa yang harus kita lakukan ke depannya. Dan yang kedua, kita ini mesti inovasi apa? Nah, kalau kita ngomong apa yang bisa kita persiapkan, yang pertama, kalau kita ngomong di pedagang bakso, hal yang perlu kita lakukan pertama adalah Anda mesti mempersiapkan beberapa resep yang tujuannya bisa mengurangi harga. Kalau prediksi saya ya, 2023 akan banyak terjadi perubahan harga di mana harga itu naik. Kenapa? Banyak faktor sih. Kalau saya jelaskan semua juga mungkin nggak nutut. Yang pasti yang sudah saya jelaskan adalah faktor energi. Itu akan sangat berpengaruh. Dan belum lagi kita nggak tahu di Eropa, di Asia yang kayak China, Jepang dan sebagainya itu musim dinginnya seberapa dingin dan sampai berapa lama. Yang bahaya itu kalau musim dinginnya ekstrim dingin dan lama, berarti konsumsi energi mereka akan semakin membesar. Dan ketika konsumsi energinya semakin membesar, otomatis biayanya akan naik. Dalam catatan, selama Rusia dan Ukraina nggak selesai ya, seperti itu. Nah, ketika biaya naik, otomatis harga barang-barang pun juga naik karena mayoritas kita adalah impor, pengenyal impor, kedelai impor, pokoknya banyak impor sehingga kemungkinan harga-harga akan naik. Dan yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan resep bagaimana caranya untuk lebih hemat. Nah, buat Anda yang mungkin masih belum punya banyak resep, ini saatnya Anda mulai bersiap-siap. Anda mesti cari alternatif bagaimana untuk membuat harga bakso Anda itu lebih murah. Karena alternatifnya banyak, Anda bisa pakai campur dengan ayam, kalau nambahin rasa kan ada beef broth, untuk kenyal kerasnya juga. Ya Anda tahulah kalau Anda sering nonton channel Ayam Ras Saja. Yang kedua, mungkin Anda bisa mulai menggunakan meat replacer. Memang sih cara penggunaannya, terus ngitung biayanya itu susah, tapi itu pasti membantu. Sehingga nomor satu yang perlu Anda lakukan adalah cari alternatif resep lah. Jangan cuma mengandalkan satu resep aja karena itu biasanya nggak cukup. Anda perlu banyak alternatif. Oke? Yang pertama, hal yang kedua yang perlu Anda lakukan terlepas apapun kondisinya di 2023 adalah Anda wajib hukumnya untuk mulai menerapkan yang namanya manajemen. Manajemen itu apa? Ini, manajemen itu adalah bagaimana Anda mengelola usaha Anda. Dan biasanya, hal yang paling sering saya temui adalah, terutama untuk pedagang yang masih kecil ya, mereka tidak ada manajemennya. Contoh paling gampang ini, Anda tahu nggak harga satu pentol Anda itu berapa? Orang biasanya tahu, oke, saya jual harga satu pentol sekian, 1.500, 3.000 dan sebagainya. Tapi ketika ditanya, HPP dari satu pentolnya berapa? Jarang sekali ada orang yang bisa jawab. Kalau saya tanya, sehari dapat berapa? Kira-kira untungnya dapat berapa? Mungkin orang bisa jawab. Tapi kalau saya tanya, profit marginmu berapa? HPP bersihmu sehari itu berapa? Jarang sekali ada orang yang bisa tanya. Korelasinya apa? Gini, ketika kondisi buruk, biaya menjadi buruk, otomatis hal yang harus kita lakukan adalah mengencangkan ikat pinggang. Nah, pertanyaan saya, Anda mau mengencangkan ikat pinggang yang bagaimana kalau Anda sendiri nggak tahu ikat pinggang Anda seperti gimana? Contoh lah, Anda tadi saya tanya, nggak tahu nih HPP saya berapa. Terus mau menghematnya gimana? Nggak tahu kan? Itu yang paling simpel. Yang lebih susah lagi, kalau saya tanya gini, Anda siap modal berapa? Kalau kondisi memang buruk, sangat buruk sekali, bayangkanlah kita kembali ke 2020 akhir, 2021 awal, kondisinya buruk kayak gitu ekonominya. Anda bisa bertahan berapa lama? Anggaplah sehari Anda nggak habis, 2 hari nggak habis, 3 hari nggak habis. Kuatnya berapa lama? Nah, Anda menjawab ini gimana? Kalau satu, Anda nggak tahu modal Anda berapa. Kedua, Anda juga nggak tahu berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk menghasilkan suatu bakso.
Makanya kalau di sini Anda belum menerapkan manajemen, Anda perlu untuk mulai menerapkan yang namanya manajemen. Kalau cara manajemen banyak lah, Google aja, di YouTube pasti banyak, jadi saya nggak akan menerangkan. Setidaknya yang paling penting yang mulai harus Anda lakukan adalah nyatet sehari itu omsetku berapa, aku butuh modal berapa. Jadi kalau bulan aku sepi itu aku harus siap-siap uang berapa supaya nggak gulung tikar dan sebagainya. Syukur-syukur kalau Anda bisa nge-breakdown, memecah-mecah, Anda tahu detailnya. Oke, saya bikin bakso ini berarti HPP saya Rp220. Tapi kalau harga sapi misalkan naik, itu berarti harganya jadi Rp270. Nah, kalau bisa sampai seperti itu bagus. Lalu kalau mau lebih detail, Anda bisa tahu, oh sehari saya dapat customer sekian, satu customer makannya sekian, biasanya mereka akan kembali lagi makan tuh setiap berapa hari sekali. Itu akan lebih bagus lagi. Cuma itu nanti kedua lah, kalau Anda yang pertama nyatetnya sudah ada, itu lebih bagus. Nah, itu yang 1 dan 2. 1 untuk resep lebih murah, 2 manajemen. Yang ketiga, Anda harus siap-siap untuk apa ya, istilahnya itu menahan modal dan menunda kesenangan. Ini saya sering temui banyak orang, mereka usaha apapun jenis usahanya ya, sudah mulai jalan, oke. Yang dilakukan bukan untuk menyimpan sebagian untuk modal, untuk jaga-jaga atau untuk memperbesar usahanya, tapi yang dilakukan adalah mulai belanja hal-hal yang seharusnya mereka tidak butuhkan, tapi untuk kesenangan. Misal mulai beli ganti motor, ganti HP, beli rumah, renovasi rumah dan sebagainya. Intinya yang tidak berhubungan dengan usahanya. Emang nggak boleh menikmati hasil usaha? Boleh sih, dengan catatan Anda tahu angka Anda dan Anda sudah punya modal yang lebih. Karena akan saya kembali lagi ke awal, 2023 kondisinya kita nggak akan tahu apakah resesi atau enggak, susah atau enggak. Meskipun saya tadi bilang kalaupun resesi mungkin nggak parah. Pertanyaannya adalah setidak parah tidak parahnya Anda bisa bertahan berapa lama? Karena biasanya yang sering saya temui ya, usaha gulung tikar itu bukan karena nggak jalan sama sekali, tapi biasanya karena uangnya itu kecampur sehingga waktunya dia kulaan, waktunya dia beli itu jadi nggak ada. Modalnya kurang, pas-pasan sehingga begitu kena sesuatu yang buruk sudah langsung deh amblas. Nah, hal yang ingin saya sampaikan hari ini 2023 kita memang nggak tahu akan terjadi seperti apa, bisa baik, bisa buruk. Yang perlu kita lakukan adalah kita sendiri yang berjaga-jaga, jangan mengandalkan kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah kebijakannya bagus, oke, ekonomi jalan. Tapi kalau enggak, ya Anda harus mengandalkan diri Anda sendiri. Caranya itu tadi, cobalah tunda kesenangan sampai paling enggak modal Anda itu cukup untuk bertahan berapa bulan. Kalau ditanya, mesti nyiapin modal berapa? Saya nggak tahu, itu akan kembali ke masing-masing personal. Cuma kalau saya, di bisnis saya, di usaha saya akan mempersiapkan modal paling enggak itu sekitar 6 bulan, 7 bulan, itu dari biaya operasional. Jadi ini contoh, dalam sebulan saya menghabiskan uang sekitar 30 juta misalkan. Berarti modal yang harus saya punya itu adalah 3 dikali 6 bulan. Jadi sekitar 180 juta. Ketika saya sudah ada 180 juta, uang ini itu untuk jaga-jaga kalau 6 bulan berturut ini kondisinya jelek sekali. Sehingga saya nggak akan gulung tikar, tapi saya masih bisa nafas dan gerak. Itu contoh sederhananya. Tapi balik kan, semua tidak sesimpel itu. Karena selain harus nyiapin modal juga membesarkan usaha gimana, intinya banyak lah. Kalau kita ngomong bisnis pasti panjang, banyak. Yang perlu kita ingat ya, Anda perlu mempersiapkan modal sampai berapa lama, berapa banyak saya nggak tahu, tergantung nyamannya Anda. Kalau Anda merasa 1 minggu cukup, monggo. 1 bulan cukup, monggo. 2 bulan cukup, monggo. Intinya korelasinya semakin besar usaha Anda, berarti semakin banyak operasional Anda, seharusnya semakin banyak modal yang perlu Anda simpan untuk jaga-jaga. Ketika Anda sudah merasa oke, modalnya ini cukup, usaha aman lah, paling nggak bisa muter walaupun ekonomi naik turun gini, Anda mau mengambil sisanya untuk senang-senang silakan. Itu hak Anda kan, toh kita juga sudah berusaha keras untuk membangun usaha, jadi senang-senang ya silakan. Cuma jangan sampai Anda sudah senang-senang dulu ketika Anda belum mempersiapkan semuanya. Nah, ini bagian dari manajemen semua. Jadi akhir kata, saya nggak tahu 2023 akan resesi atau enggak. Cuma prediksi saya kondisinya pasti memburuk. Pasti banyak bahan-bahan yang akan naik harganya. Sehingga otomatis kemungkinan besar kita dagang bakso pun mungkin akan ya agak turun. Karena tadi biaya naik, sementara kalau kita naikkan harga jual, kemungkinan susah.
Lalu banyak juga yang usaha yang kemungkinan tidak berjalan lancar. Contohnya kan sudah ada startup, terus mereka yang berbasis ekspor, mungkin agak sesak nafasnya, sehingga mungkin ada pengurangan karyawan, penurunan gaji dan sebagainya, sehingga mungkin ya penuh ketidakpastian. Cuma positifnya kita masih bisa optimis karena masih peluangnya itu masih cukup gede. Terus Indonesia juga masih punya ekspor yang cukup bagus, sehingga seharusnya perputarannya masih oke lah. Sehingga ini bisa cukup tenang. Dan yang perlu kita lakukan cuma berjaga-jaga, manajemen itu harus. Dan yang kedua, Anda perlu wajib mempersiapkan alternatif resep supaya semuanya itu ada plan B, plan C, dan plan D-nya. Jadi ketika misal nih, harga sapi tiba-tiba naik, ya Anda punya plan B untuk menghasilkan bakso yang setara tapi lebih murah. Atau mungkin ada suatu barang yang tiba-tiba kosong, misalkan fosfat kosong, nah Anda bisa tahu alternatifnya pakai apa. Ya intinya seperti itulah. Jadi saran saya hari ini lebih ke arah berjaga-jaga, mempersiapkan diri, nggak perlu terlalu khawatir, nggak akan terlalu buruk. Yang pasti tidak akan seburuk di Amerika, Eropa, dan sebagainya. Tapi bukan berarti kita bisa lengah, kita bisa foya-foya. Kita tetap perlu berjaga-jaga supaya usaha kita tetap lancar.